Shalom, shalom, Bang Tumben, Papel. tumben Shalom nongol, semuanya. tumben nongol. Waduh, karena aku lihat Bu Sopi di sini, jadi aku nongol lah di sini. Kenapa? Kenapa? Karena lihat Bu Sopi di sini ya nongol di sini lah. Oke, oke. Silakan, silakan. Iya. Hari ini gini, sabar. Jadi, Hari ini kita ya bicara silakan. tentang damai ya. Damai yuk. Yuk damai gitu ya, Bang Ya, silakan. Papel. Tapi gini ya, Bang Papel, 1 bulan yang lalu saya pikir sudah terjadi sebuah rekonsiliasi yang baik ya kan. Sampai saya diturunkan sama Bang Pavel, saya hormat sama Bang Pavel untuk membiarkan beliau-beliau ini, Ibu Sofi dan Justin ada di atas bertiga bersama Bang Pavel. Dan puji Tuhan ketika itu sudah ada kata damai waktu itu ya. Sudah ada kata damai, tapi ternyata damai itu dilanggar sama seorang pendeta yang namanya Justin gitu kan. Sudah. Nah, tapi Fokus dulu, ini fokus saya dulu. Fokus ini dulu. saya mau begini, ya, saya mau bilang begini, Bang Pavel, iya kan? Saya mohon kalau ngomong damainya kepada pihak yang sering melanggar aja lah. Kan gitu kan. Bang Edis kemarin naik ke penginjil TikTok, kenapa di-kick, Bro? Kenapa di-kick? Ayolah, ngomonglah apa adanya gitu kan. Oh, pernah ya? Pernah. Jangan Pernah dia naik ya? pernah baru-baru ini, baru ya Kapan? hari Minggu atau berapa hari yang lalu itu. Belum Oh ya? jauh, Bang. Belum jauh, Bang Pavel. Di-kick dari penginjil TikTok, di-kick kan gitu. Jadi Kang Daud, janganlah. framing kamu kelihatan banget aura herdernya. Santai. Saya tadi kalian banget aura Diam kau herdernya. Sanila. tadi Sanila, diam kau. Oh, do. Wage, turun dulu ya, ribut. Coba yang damai lah bicara. Nggak iya usah, betul. nggak usah keras-kerasan. Aduh. Tadi mereka ngomong saya diam ya, Bang Pavel ya. Slow. Oke ya. Jadi gini, Bang Pavel. Jadi kadang-kadang saya di sinilah, Bang Pavel, dilemanya sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, orang yang teologi akademik berteologi, whatever lah ya. Saya mirisnya di situ, Bang. Kan gitu kan. Kalau kita anak Tuhan, harusnya kata dan hati dan perbuatan itu sama toh. Betul nggak, Bang? Oke, Iya kan? gini. Siapa pembintang gini. Saya sudah pernah jadi. Sorry. Iya, Saya langsung iya, sudah iya. poin aja. Sepertinya saya lihat Bang Bintang ini ada something wrong dengan Pak Justin ini. Iya, karena gini, Bang. Gini, Bang Pavel. Coba diselesaikan dulu dengan baik-baik supaya ini tidak berkepanjangan. Oke. Kalau gitu saya bisa tanya langsung sama yang termulia Pak Peter ini. Sabar. Pak Justin Peter. Gini, saya perbolehkan tapi harus dengan tujuan kasih. Bukan Oke, tujuan oke. mempermalukan, bukan tujuan Oke. menjatuhkan. Oke. Ingat ini pegang Oke. kata-kata kita ya. Pegang, Oke, silakan. oke, siap. Jadi saya mau meminta kejujurannya Pak Justin. Ya kan kemarin kan sudah rekonsiliasi. Ini Pak Pavel ini saksinya yang menjadi penengahnya. Kenapa masih bahas Edis, Pak Peters, Pak Justin? Mohon dijawab, Pak. Kenapa masih framing ke Edis? Kenapa masih melontarkan kata-kata negatif ke Edis gitu? Sorry ya, saya bukan penyembah Edis, tapi kami menjaga lalu lintas komunikasi apologet ya, paling tidak punya etika lah, jangan kayak ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi gitu. Coba mohon dijawab Pak Justin Peters. Oke, Pak Bintang, saya rasa begini. Sebelum bahas ke Edis, lebih baik kalau ada sesuatu Pak Bintang dengan Pak Justin dibereskan dulu lah. Kak, kemarin kan isi rekonsiliasinya kan itu loh Pak Pavel. Setelah rekonsiliasi, setelah damai, Pak Justin ini janji nggak akan bahas Edis lagi. Tapi kok masih bahas Edis gitu loh. Kan itu kan, masih ingat nggak Pak Pavel? Ya, Bang Justin, silakan Bang Justin. Monitor Pak Justin. Monitor, kalau Ya. Bang Pavel yang nanya pasti saya jawab. Jadi begini, Bang Pavel. Waktu rekonsiliasi di room Bang Pavel, saya dengan penuh dengan ketulusan minta maaf ya. Meskipun saya belum dengar sebaliknya itu. Ada perkataan minta maaf, tapi nggak apa-apa. Karena saya kan lebih kenal dengan Bu Sofi daripada yang lainnya. Terus yang kedua, saya rekonsiliasinya dengan Bu Sofi, bukan dengan Edis. Waktu itu yang menjadi jaminan Pak Pavel, ya.
Kalau bisa jangan ada masalah seperti ini lagi. Tolong direm. Nggak berapa lama malah muncul lagi kasus ketika dia meladeni Bro Mata Pisau tuh. Ribut tentang SSY, malah ribut. Loh, Bu Sofi belain Bang Edis. Loh, kita koordinasi dengan teman-teman ini gimana ini? Kok kayaknya rekonsiliasi dengan Bang Pavel itu nggak ada kelanjutannya. Oke. Akhirnya kita membuat itu. Kita membuat satu slide ya tentang ajaran saksi Yehova. Kita nggak mencoba framing. Kita nggak sebut Edis sebagai saksi Yehova. Malah ada beberapa yang menuding seperti itu, saya tegur, jangan seperti itu ya. Terus kemudian di tempatnya Bang RK ya, saya juga kembali minta maaf ya, minta maaf meskipun saya nggak dengar satupun di situ ada yang saling minta maaf tuh. Orang Kristen kok susah minta maaf ya, tapi kita mencoba untuk minta maaf dan kita bicara solusinya sama. Saya berikan solusinya, bisa nggak direm dulu, jangan ada polemik, malah politeis. Ini akhirnya kita geram juga gitu loh. Tapi bukannya tangani, tetapi justru seperti dibela-bela. Nah, sekarang rekonsiliasi lagi di tempat Bang Pavel. Ya, kita mencoba semangat yang baru. Jadi begini ya, saya pesan ke orang-orang, kalau mau nasehatin orang itu ngaca. Perilakunya itu banyak kayak setan, buka-buka data, bawa-bawa suku. Ya kan kemarin viral itu. Kami orang Batak. Lari dari pembahasan. Bang Pavel. Sabar, Ini siapa ini? Ini sabar, ini saya sudah tinggalin 3 orang di atas ya. Iya. Pak Bintang, Pak Justin, Pak Swat. Coba kita fokus dulu pembicaraan Ini- untuk damai yuk ya. Ini antara saya dengan Bang Pavel. Jangan banyak orang yang sok-sok. lah Pak Justin. Gini loh. Lu asal lah. Saya lagi ngomong sama Pavel. Saya lagi ngomong sama Bang sabar. Pavel. Saya nggak kenal kamu, jangan sok kenal. Itu aja. Jadi gitu ya, saya lanjutkan ya. Jadi kita bersyukur bisa rekonsiliasi lagi di sini. Ya, kita berharap Bu Sofi bisa merangkul gitu aja. Karena kita kenal Bu Sofi kan sudah lama ya. Saya nggak sok kenal sok dekat, saya nggak suka jilat-jilat masalahnya. Kita biasa saja secara alami. Zaman saya, Pak Erben, Bu Sofi, kita juga santai-santai aja. Nah, sekarang saya berharap Bu Sofi juga bisa mungkin merangkul gitu ya. Jadi semuanya bisa terklarifikasi. Oh, ini Edis misalnya bikin statement ini, Bu Sofi buru-buru misalnya ke roomnya Pak Penginjil. Lalu gimana tanggapan kalian, Pak Wawan, Justin misalnya begitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu ya Bang Pavel. Terima kasih ya Bang Pavel. Iya. Oke, gini kawan-kawan ya. Ini semua kan teman lama sebenarnya. Bu Sufi, ya Pak Justin, ya kawan-kawan lain ini kan teman lama ya. Dan memang saya lihat komunikasi itu terputus ya sejak dulu ada masalah sedikit di Zoom dulu ribut-ribut ya, sepertinya belum ada rekonsiliasi yang panjang gitu loh. Sampai di TikTok udah masing-masing nih jalani masing-masing ya. Kita berharap ini bisa selesai dan seperti yang saya rindukan ya, supaya kita buat bentuk grup untuk mengkomunikasikannya di belakang layar dan nanti akan kita buang di media sosial. Dan sepertinya saya lihat Pak Justin dengan Bang Bintang ini memang belum kenal satu sama lain. Tapi walaupun belum kenal, sepertinya ada sesuatu nih Pak Justin dan Pak Bintang ini. Ada Bang Pavel, ada. Karena saya Sabar Bintang. Pak Bintang ini. Oh ya. Nggak usah dulu bahas yang Edis ya. Yang Edis itu sudah kelar tadi. Kelar tadi. Kita fokus. Kalian dua ini ada apa sebenarnya? Saya nggak kenal dengan orang ini loh, serius. Iya, saya paham. Saya kenal Bang Pavel. Saya kenal sama Pak Justin ini. Pak Justin ya? yang termulia ini. Kenal kenal. Sangat kenal. Dan banyak referensi hamba-hamba Tuhan dari Pantai Kosta yang mereferensikan beliau ini ya. Puji Tuhan lah. Nggak, kapan kenalannya ya? Ini sabar, Pak Justin sabar. Ini sabar ya. Mungkin Pak Justin tidak kenal beliau, tapi beliau ini mungkin salah satu anggota atau jemaat dari Pantai Kosta. Iya, kebetulan kita di sabar. Pantai Kosta juga, Pak. Tahan dulu Pak Bintang. Di PGPI lagi, Pak. Ya, tahan Pak Bintang. Jadi Pak Bintang ini kenal Pak Justin gitu. Tapi sepertinya
kalian dua ini ada sesuatu gitu, something wrong. Jadi saya rindu sekali supaya malam ini damai yuk. Oke, silakan Pak Bintang. Ayo. Pak Bintang, silakan. Gini ya Pak Bang Pavel ya. Oke lah kalau Bang Justin, kalau Pak Justin bilang ngomongnya ke Pak Pavel, saya ngomong juga ke Bang Pavel aja juga ya kan. Jadi saya kenal ini Pak Justin ini Bang Pavel sejak rekonsiliasi ketika itu di kombalnya Bang Pavel dan di tempatnya siapa Bang RK ya kan, banyak teman-teman hamba Tuhan dari Pantai Costa, dari ya itu gereja kami juga Bang ya. Jadi ya Pak Pavel tahulah saya kan dari aliran Pantai Costa juga gitu ya. Nanti tapi jangan saya sebut nanti. Nanti Bang Justin cari saya nanti di GPDI mana nih anak kan gitu kan. Tapi ya puji Tuhan saya dapat referensi yang mulia Justin ini seperti apa dan bagaimana, dan puji Tuhan ya ternyata memang di real life juga termasuk orang yang sangat problematik juga ternyata beliau ini kan gitu ya. Tapi ya bagi saya begini Bang Pavel, bagi saya begini Bang Pavel, saya mendoakan Pak Justin supaya Pak Justin segera berubah, bertobat. Ilmu yang Bapak, ya saya akui Pak Justin seorang akademis lah ya. Saya punya referensi pendidikannya ya luar biasa juga ya. Tapi mohon maaf, ya memang saya juga belajar teologi juga di STT, Pak Pavel ya. Saya juga belajar teologi di STT. Jadi ketika saya belajar itu, kalau itu saya bawa ke ranah jemaat saya atau ranah umum, nggak masuk Bang Pavel, nggak masuk. Dan itu yang membuat kita jadi problematik gitu loh. Satu, yang kedua itu menempa kita menjadi punya karakter-karakter ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat gitu. Justru seketika saya masuk ke STT dan saya sampai saat ini sudah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari Wahyu sampai Kejadian sudah ada 8 kali Bang Pavel. Ya mungkin lebih banyak Pak Justin ya. Mungkin lebih banyak Pak Justin. Saya 8 kali. Saya malah semakin merendahkan hati dan merendahkan diri, menganggap saya tidak punya daya apa-apa, menganggap saya tidak siapa-siapa, dan menganggap saya nothing. Gitu. Nah, beda dengan yang mulia Justin. Kalau yang mulia Justin kan malah lebih. Saya potong dulu. Kalau Tuhan Yesus masih ada, mungkin dikritik gitu. Ya, silakan. Jangan lanjut dulu. Udah lagi nih. Saya sarankan begini ya. Kalau memang kita sama-sama rendah hati, ya, sudah saatnya kita mengikuti langkah Yesus. Kalau memang Pak Justin ada salah sama Pak Bintang, Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mengatakan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, kita begini. Saya mau fokus kepada damai yuk. Nggak usah lagi, mungkin Pak Bintang tahu Pak Justin bagaimana di luar sana. Ya, saya rasa gini, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan dan kelemahan. Ya, mumpung Pak Bintang ini rupanya kenal Pak Justin. Bagaimana kalau malam ini damai yuk? Karena memang saya lihat sepertinya Saya siap damai Pak Pavel. ya, oke. Kalau memang Pak Bintang, Pak Justin pernah menyinggung Pak Bintang dalam hal apa dan apakah Pak Bintang siap untuk mengampuni? Kalau Justin ngomong saya sudah mengampuni Pak Justin, Pak Pavel. Iya, tapi kan dari kata-katanya sepertinya masih tajam-tajam aja nih. Tergantung Pak Justin ya. Mau nggak dia mengampuni? Oke. Ya Pak Bintang, berarti Pak Bintang siap mengampuni ya. Mungkin bagaimana Pak Justin supaya kita ini, marilah, walaupun Pak Justin tidak kenal Pak Bintang, aduh sorry. Ya sorry kawan-kawan ya. Ini karena saya ini live-nya di ruang tamu nih, belum ada tempat live ini ya. Oke, Pak Justin, ya saya mohonlah Pak Justin yang lebih dewasa ya,
dan dia orang yang punya pengalaman juga. Bagaimana menanggapi ini Pak Justin untuk saudara kita Pak Bintang ini Pak Justin? Silakan. Ya, saya jujur saja nggak kenal ya. Ya. Saya bicara apa adanya. Emang saya tidak pernah kenal di TikTok ini, pernah ngobrol dengan dia. Memang kan pernah ketemu 2 kali di room Bang Pavel dan di RK. Bahkan di room Bang Pavel 2 kali kayaknya ya. Waktu itu dia sempat apa itu ya. Saya lupa, tiba-tiba saya naik, saya langsung diserang juga gitu. Tapi saya nggak kenal, jujur aja saya nggak kenal. Terus kemudian dia pernah di tempat Bang Pavel juga ya, lawan Wanes ya. Saya kemudian naik, saya nonton aja. Tapi saya nggak kenal dengan dia, saya nggak pernah ngomongin dia. Terus ya memang nggak kenal gitu, nggak kenal. Tapi nggak tahu kenapa ini kok jadi dia kenal saya. Kalau memang kamu tahu hidup saya, kamu kan tadi tuduh saya problematik ya. Dibuka aja problemnya apa, saya tinggal di mana. Ya, kalau perlu kamu di mana, di Jakarta atau di mana, kita ketemu aja. Saya di Jakarta Barat, di Kalideres. Kalau mau ketemu, ketemu. Atau mau ketemu di tempat pelayanan saya di Jawa Tengah, boleh. Jadi gini loh ya, gini. Kita ini harus dewasa ya, dan dewasa. Rekonsiliasi saya kan dengan Bu Sofi waktu itu, bukan dengan Edis. Tapi Anda tadi mengira saya rekonsiliasi dengan Edis, ini salah. Kok jadi kelihatannya Anda membela Edis? Ya kalau membela Edis, ya silahkan Anda buka live, Anda bantah narasi saya. Kan saya bernarasi tuh. Ya, substansi teologis, Anda bantah. Itu ya. Tapi memang saya pernah lihat Anda di suatu room ya. Itu room isinya memang ada ibu-ibu. Sambil itu memang lagi ngomongin orang, buka-buka data. Saya pernah lihat Anda di situ sih. Cuma kan bukan urusan saya, Anda buka-buka data. Terus kemarin sempat viral itu VT Anda. Katanya mau ngajak suku Batak lawan NTT atau gimana, itu ngeri juga. Tapi intinya gini, Anda nggak punya salah dengan saya, jadi saya nggak perlu mengampuni gitu ya. Dan saya juga perasaan nggak pernah menyalahi Anda. Jadi kita ini emang nggak kenal bro. Ya kalau mau kenalan sekarang kenalan aja. Halo Bro Bintang gitu ya. Udah. Jadi gini ya, kalau saya tangkap ini Pak Justin merasa diserang sama Pak Bintang. Itu kalau saya tangkap. Nah, Pak Bintang juga sepertinya merasa demikian juga gitu loh. Jadi sekarang solusi apa yang kita mau dapat dari sini? Pak Bintang, saya rasa nggak usah lagi kita bicara apa-apa yang ada di luar sana, di belakang sana. Kita fokus aja nih Pak Bintang sama Pak Justin. Ya kalau memang Pak Bintang merasa menyerang Pak Justin, apakah Pak Bintang siap untuk minta maaf? Sekaligus ya Pak Justin, apakah pernah merasa menyerang Pak Bintang? Apakah siap untuk minta maaf? Silakan. Silakan Pak Bintang. Saya minta maaf kalau pernah ada salah ke Anda. Memang setahu saya Anda itu di timnya Edis, setahu saya. Tapi saya kan nggak berusaha sok kenal sok dekat. Makanya kalau saya live pun saya nggak ngomongin Anda gitu. Jadi, tetapi kalau saya pernah ada salah ke Anda, ya saya minta maaf gitu. Ya sudah, kita ke depan bicara hal yang next ya. Puji Tuhan. Itu aja. Dan Anda nggak ada salah ke saya, jadi santai aja bro, aman-aman. Anda nggak perlu minta maaf. Luar biasa. Kawan-kawan bawa tap-tap player dong, masa. Ya, terima kasih Pak Justin untuk sebuah kejujuran yang dilematis dari seorang Bukan kejujuran, Pak saya Justin. bilang kalau ada salah, bukan kejujuran, kalau ada salah. Kok ketawa? Enggak, tadi kan Pak Justin kan bilang Anda nggak punya salah sama saya kan gitu. Kok ini kok Ya pakai karena kalau saya nggak lagi kenal sih? Anda, saya nggak kenal Kok Anda. bersayap bahasanya Pak Justin. Nah inilah Bu, teman-teman yang di bawah ya. Baru belum ada 1 menit Pak Justin bilang Anda tidak ada salah sama saya. Baru diklarifikasi Ya, lagi memang kalau saya ada salah gitu. Aduh. Nggak, Kalau Gini, saya tahan dulu. ada Tahan salah, dulu. saya minta maaf. Oke, Tapi kalau oke. Anda nggak perlu minta maaf karena saya nggak kenal Anda, jadi ngapain gitu? Nah dulu gini, Pak Bintang. Oke, ini Pak Bintang jujur aja. Pak Bintang merasa tersinggung dengan Pak Justin itu sejak kapan? Secara personal pribadi, silakan. Ini jujur aja Pak Bintang supaya kelar. Saya jujur ya Bang Pavel, itu di kobalnya Bang Pavel juga.
gitu. Dia bilang dia bilang saya nggak selevel dengan dia gitu. Ya saya merendahkan hati aja lah, Bang. Kapan saya bilang Papel. begitu? Ah. Pesta ini. Aduh. Aduh, ada rekamannya, Bro. Oh, ada rekamannya ya, boleh. Kalau memang Ini saya aja, ngomong Bro. gitu. Bro Justin. Bro Ya Justin. udahlah, gini. Anda aja 1 Kalau- menit aja Anda sudah lupa, apalagi yang sudah berminggu-minggu. Ya sudah, kan? kalau memang saya pernah ngomong gitu, saya minta Iya, maaf. ini di Komal Bang Pavel ini kemarin Anda bilang. Ini Anda siapa nggak sih? level saya, Anda bilang begitu sama Ini saya. Anda ini sebenarnya siapa? Udahlah, Bro. Gini loh. Nggak usah kamu urusi hidupmu ini. lah yang Pavel lah kalau Bang Pavel masih ingat. Oke, gini, oke. Pavel buka Oke, Pak Bintang. Cinta banget. Awas tuh, ini ngojek dulu ntar motornya dulu minggir dulu, ntar tabrakan. Oke, Pak Justin. Jadi begini Pak Justin, ternyata Pak Bintang sempat tersinggung. Mungkin ada kata-kata yang Pak Justin sudah lupa. Seperti kan tadi Pak Justin pernah Saya mengatakan, nggak tersinggung Pak Pavel, Hanya saja ya Pak Justin berubah lah gitu. Jangan merendahkan orang gitulah. Ya kamu kan juga sering merendahkan orang, saya nggak protes. Gimana sih kamu ini logikanya? Saya heran tuh dengan orang-orang ini. Tiap hari tuh merendahkan orang, ngomongin orang. Ini kan gini ya. Apa namanya? Baca Alkitab berapa kali tadi? 8 kali, luar biasa. Iya gitu, nanti cari ayat Alkitab ya. Jadi kan gini loh, Bro. Udahlah, kamu tuh nggak kenal saya nggak kenal, udah stop gitu loh. Kita nggak harus terlalu kayak pernah bentrok gitu. Kalaupun saya pernah ada salah dengan kamu, saya minta maaf. Itu. coba ini ada seorang wanita hebat ini. Silakan Grateful, kira-kira bagaimana menangani ini Grateful, silakan. Ya, shalom Pak Pavel, Bu Sofi, Bang Bintang, Pak Justin. Shalom semua teman-teman di bawah. Iya. Jadi saya rasa kan gini, sebenarnya tadi udah mencapai di satu poin penting, yaitu kedepannya itu bagaimana, dan tujuannya itu kan untuk bikin satu grup. Lebih baik fokus ke situ saja. Yang berlalu ya udah gitu loh. Yang berlalu ya udah gitu, jangan dibahas lagi. Kita sama-sama lah, semua sama-sama rendah hati gitu, sama-sama rendah hati, saling introspeksi diri aja gitu. Jangan merasa masing-masing lebih baik dari yang lain, lebih baik dari yang ini. Udah fokus. Tadi kan Pak Pavel udah ini kan menyarankan untuk bikin satu grup untuk ya yang senior inilah kayak gitu, sehingga terjalin komunikasi yang baik di belakang layar. Ya udah fokus di situ aja kayak gitu. Kita jangan memperkeruh keadaan yang sudah tidak baik ini gitu loh. Jadi sama-sama rendah hati lah. Ayo Bu Sofi, Bang Bintang, Pak Justin, semuanya termasuk penonton, kita semua, saya pun juga, saya ngomong gini, kita sama-sama rendah hati kayak gitu ya, karena kehidupan kita juga belum tentu lebih baik dari orang lain gitu loh. Jadi sama-sama rendah hati kayak gitu. Itu aja Pak Pavel. Udah kita stop bahas yang lalu-lalu lah, fokus ke depan, tujuannya apa kayak gitu. Puji Tuhan. Ya, mohon maaf ya kawan-kawan yang di bawah belum bisa saya naikkan ya, karena ini urusannya lain ya. Yang manis-manis seperti living sudah kau ke laut saja dulu lah, nggak usah dulu dikasih ke sini ya. Ini bukan bahas manis ini ya kawan ya. Oke, saya harap begini ya, Pak Bintang, Pak Justin sudah clear ya. Pak Justin minta maaf ke Pak Bintang. Pak Bintang juga mengatakan saya tidak merasa perlu untuk membenci Pak Justin ya. Artinya Pak Bintang juga tidak membenci ya Pak Bintang ya kepada Pak Justin ya. Saya rasa sudah clear ini ya. Jadi saya rasa ke depan ini ayo kita fokus. Memang saya punya kerinduan ya untuk membuat grup ya kepada kawan-kawan semua senior ini. Ini kerinduan saya, dan saya juga sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman yang saya harap ini bisa terrealisasi ya. Apalagi Bu Sofi mudah-mudahan masih dengar ya. Karena memang saya DM Bu Sofi ke Al Hayat USA ini, tapi tidak ini ya, tidak dibalas mungkin karena banyak yang DM. Yes, saya juga maklumi mungkin sibuk juga ya. Oke, Bu Sofi, gimana Bu Sofi? Apakah ada tanggapan ini Bu Sofi? Ayo, sepertinya Bu Sofi ini menurut saya ya ini penengah
ya penengah antara USA ya dengan Indonesia begitu loh. Begitu Bu Sofi. Monitor Bu Sofi? Nah, mungkin sudah tidur nih, mungkin jam. Mungkin udah tidur Pak Pavel. Gini aja, diselesaikan di belakang layar aja kontak Bu Sofinya, gimana bahas untuk ke depan itu. Kita stop lah udah, kan udah klarifikasi juga kan Bang Edis tentang pernyataannya yang kemarin itu kan, ya udah gitu, kayak gitu aja. Betul. Oke, Pak Bintang sudah clear ya Pak Bintang ya. Cukuplah perselisihan ini. Mari kita sama-sama sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Allah, pengikut Kristus, marilah ya. Kasih itu Alkitab mengatakan menutupi banyak sekali kesalahan. Ya, saya rasa Pak Bintang, Pak Justin nggak usah lagi sendiri-sendiran. Mari fokus kepada penginjilan dan doakan supaya grup ya kita ke depan ini bisa terjadi, supaya adanya pembicaraan di belakang layar kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Ya, puji Tuhan. Oke ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Shalom Pak Pavel. Ya, tolong Shalom Pak. semuanya. Tolong. Bagaimana Bung Sep? Iya itu saran dari Kak Great itu bagus ya. Tetapi gimana kalau para senior itu kompaknya itu untuk menegur Edis? Karena manusia itu nggak bisa hidup klarifikasi melulu tanpa ada perubahan. Kalau nggak salah ada 8 ya pernyataannya. Mungkin udah yang ke-9 kali ini. Ya, maksudnya itu semua rekam jejak yang membuktikan Edis itu nggak aktif fitur introspeksinya begitu kan? Oke. Karena ada pengulangan gitu. Oke, Bang Sep sekarang cukup ya untuk membicarakan itu karena memang kita sudah sepakat. Makanya tim grup ini nanti ke depan ini mudah-mudahan ya terrealisasi ya oleh kemurahan Tuhan supaya adalah pembicaraan di belakang layar, Bung Sep. Saya rasa nggak usah lagi diperpanjang ya karena poin-poinnya di otaknya kawan-kawan ini sudah ada semua. Poin-poinnya sudah ada semua saya rasa. Saya boleh sedikit lagi nggak? Ya, tapi maksudnya nggak usah lagi lah mau bahas ke Edis ya, karena nanti kalau Edisnya menyimpangkan ajaran kekristenan boleh gitu ya. Udah ditegur sama teman-teman yang lain, Ves. Udah diselesaikan di belakang Ditegur layar. ya. Oh, ya berarti ini harusnya yang terakhir kali ya. Narasinya yang membuat keadaan sabar, Bung. seperti ini toh. Iya, sabar, Pak. Makanya kita bilang kita membuat grup itu ya sama-sama membuat grup itu supaya dibicarakan di belakang layar karena selama ini kan tidak kompak nih menurut saya. Jadi grup satu bicara A, grup satu bicara B, akhirnya berantem nih. Jadi yang orang tonton itu kita tiap hari tuh berantem aja gitu loh. Makanya dengan adanya grup itu mudah-mudahan di dalam juga nanti ada Bang Edis ya kan melalui Bu Sofi supaya kita bicarakan baik-baik begitu Bung. Menurut saya. Mungkin sebelum ada grup itu, jika ada kontroversi lagi, kita mesti minta klarifikasi dari mana nih? Mungkin Bintang Daud atau ke siapa nih? Mungkin kan Bintang Daud ini tahu isi pikirannya Edis. Itu lucu ya. Edis ini butuh juru bicara ya. Saya bingung nih. Kenapa nggak dia langsung gitu yang masuk ke dalam grup? Kemudian berbaur dengan kita gitu kan. Oke. Kenapa mesti pakai juru bicara sih? Oke. Itulah yang menurut saya sekarang jembatannya terputus di situ Bung Sep. Jadi terputus ini gitu loh. Jadi kita ini menginginkan seperti lagi-lagi lah kalau kawan-kawan dulu ikuti Zoom di YouTube itu sebenarnya sebelum tampil itu kawan-kawan mau berdebat apa semua itu karena begini, maaf saya potong Pak Pavel. Iya. Kita ini kan keberatan dengan isi substansi Edis. Tetapi ini para pendukungnya itu justru marah-marah karena kami dipikirnya menyerang Edis. Nah, sehingga kami ini menjadi bahan pelampiasan. Itu yang jadi persoalan. Sebenarnya kalau memang pendukungnya ini ya puji Tuhan Bu Sofi masih mampu menjelaskan.
Tetapi kan Bu Sofi sendirian. Ya. Iya, masalahnya yang tadi ya, apa namanya, pendukung-pendukungnya ya, seperti yang tadi lah, saya nggak sebut nama ya, inisialnya Bintang ini, itu lebih kepada emosional, menyerang pribadi orang, itu yang dipersoalkan. Seharusnya kan begini, Pak Justin yang termulia, kan tadi dia panggil saya termulia, Pak Justin yang termulia, begini yang dimaksud dengan narasi edis. Nah itu. Jadi jangan kelihatan seperti itu kalau ada orang demo itu kan ada orang demo bayaran itu ya. Oh, paling kenceng itu ngelempar-lempar polisi misalnya. Tapi begitu ditangkap itu misalnya. Jadi harus ada isinya. Chavez jangan ketawa Chavez. Ya itu Bang Pavel. Iya, mungkin Pak Bintang mungkin bisa menjadi penghubung Pak Bintang karena saya lihat Pak Bintang juga dekat. Gini, Bang Pavel. Ya. Kita sama-sama belajar di teologi dulu ya. Jadi gini, kita ambil contoh bagaimana pernyataan Edis dipelintir sedemikian rupa menjadi problematik oleh ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat di dunia apologet ini. Salah satu contoh Pak Pavel ya. Salah satu contoh. Rencana penyaliban Tuhan Yesus itu rencana siapa? Ketika itu Edis membuat rujukannya jelas dari Yohanes 8 ayat 40. Makanya jawaban Edis itu iblis. Kan begitu. Nah, datanglah para ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, dia ambillah dari dogma gereja, ajaran gereja, begini. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi, sorry Bang, siapa tadi si Chavez ya? Sorry ya Chavez. Kalau kita mau menanggapi omongan orang, kalau hanya mau mencari masalah, gampang loh. Gampang, mudah. Tapi kalau kita berpikir, konstruksi berpikir kita benar, dengan secara firman Tuhan, kenapa Edis bilang begitu? Rencana penyaliban itu dari iblis. Karena Yohanes 8:40, baca dulu Yohanes 8:40 seperti apa bro. Gitu belajarnya, jangan langsung cari ajaran Katolik, ajaran bapak-bapak gereja, ajaran ortodoks, jangan begitu. Ya, silakan Bang Pavel. Itu salah satu contoh Bang Pavel yang dijadikan masalah oleh yang mulia Justin E. Peters dan Chavez dan kawan-kawan. Gitu. Begitu kelebihan yang mulia. Jadi bukan Edis yang membuat masalah. Kamu nggak usah dramatisir dalam bernarasi yang mulia. Nggak ada yang mulia di sini. Saya boleh tunjukkan ayat ya. Jadi yang sudah baca 8 kali ini harusnya baca dengan teliti. Makanya kalau di tempat kami itu kami paling sering buka ayat ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Di sini tidak ada kata rencana. Oke ya, baca lengkap yang mulia, baca lengkap lah yang mulia. Ya, jangan sepotong-sepotong. Ya hambaku sabar. Oke yang mulia. Sabar silakan yang mulia. Ya. Lengkap baca lengkap. Kisah Rasul 2 ayat 23. Jangan Yohanes 8 ayat 40. Yohanes 8 ayat 40. Jangan lompat-lompat. Udah. Gini. Aku tenang. Ini kebiasaan Justin begini. Makanya jadi problematik. Ini contohnya teman-teman ya. Ini mana di sini bicara rencana penyaliban? Enggak, baca dulu. Ada di layar kok baca. Baca. Malu. Pak Justin yang baca, Pak Justin. Oke. Nih ya, tetapi Silakan, yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Seorang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Mana rencana salib, rencana iblis? Pertanyaan Edis, siapa di situ yang berencana membunuh Tuhan Yesus? Dan aku di situ siapa? Ini bukan iblis. Kok ketawa, kamu ini bukan iblis. Telak ya. Ya udahlah, belajar lagi Pak Justin. Belajar. Oke ya, malu ya. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 23 ini telak sekali. Jangan lari-lari. Sabar, Pak ini Justin. giliran Yohanes saya. 8 ayat 40 aja Pak Justin baca lengkap. Ini Apa orang nggak tahu begitu Pak malu. Justin belajarnya selama ini? Ini giliran saya dulu, sabar. Enggak.
Enggak, jangan lompat-lompat ke ayat yang lain. Ya nggak apa-apa, ini ayat giliran itu saja, saya. satu pasal itu saja Saya- coba Bapak baca. saya mau Enggak, buka inilah ayat. yang menjadi problematik. Inilah yang menjadi masalah Hei, dari Pak saya mau- Justin dan teman-teman. 8 kali baca Alkitab. Lompat, akhirnya jadi framing. Ya gitu. sabar. Ini contoh ya teman-teman ya yang di bawah ya. Inilah Oh, iya, kualitasnya iya. Justin. Iya, Dokter iya. banget ini orang. Ya. Gitu. Kisah Oke. Rasul 2 ayat 23. Nggak nyambung Pak. Nggak Ini nyambung. hormati Saya ayat tolak firman itu. Tuhan. Saya tolak. Oh, tolak ayat firman Tuhan. Bapak baca dulu Yohanes 8 Iya, itu seperti sabar. apa. Iya, Pahami sudah. konstruksi maksud dan ayat itu Bos, supaya Bapak bisa konstruksi. bisa memahami Ini apa aja dengan kerangka musik. berpikir Edis. Ada Ya, yang mana lagi nggak ada nge-rap kata itu. di sini. Diiringi dengan musik aja Pak Pavel. Ada yang Di lagi ayat nge-rap. ini tidak ada kata rencana, tidak ada Baca kata dulu Pak iblis, Justin, tidak ada baca kata dulu. salib. Baca dulu Yohanes Ya, ini 8 itu gantian Pak saya. Justin. Saya belum kelar. Saya harus ambil Sabar. Alkitab ini ya, tunggu ya. Karena saya Ya, nggak sabar, menghafal Alkitab sabar, saya. Dede. Oke, Dede, tunggu. Ya tunggu. Ya di mute dulu, di mute. Iya, baca dulu Yohanes 8 Ini ya Pak sudah saya Justin. Jangan baca lompat-lompat Pak tadi. Justin. Ya sudah saya baca. Jadi gini, menurut analisa saya di Yohanes 8 ayat 40 ini pertama tidak ada kata rencana, tidak ada kata salib, dan tidak ada kata iblis. Kemudian kalau di Kisah Rasul 2 ini mendukung premis. Nih, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Premisnya nggak di situ Jadi- Pak Justin. jadi Tidak ada ada kata premisnya di Allah. situ Pak Justin. Tak ada premisnya di situ. Premisnya hanya di Yohanes 8 ayat Oh, premis. 40. Berarti ini orang nggak paham premis itu apa. Pak Justin, oh ya oke Pak, Bapak yang paling paham. Bagaimana? Jelaskan dulu premis rencana penyaliban itu dari iblis menurut perspektif Yohanes 8 ayat 40. Coba Pak Justin jelaskan. Dulu kamu yang bawa ayat kok saya jelasin. Itu yang dibawa Edis yang kalian pelintir-pelintir. Oh, iya, itu gitu jelasin. loh. Ayat 44, ayat 44. Pokoknya dari situ lah. Oh salah. Enggak, Yohanes 8 itu. Klarifikasi Enggak, coba dulu. baca. Yohanes Coba baca, 8, coba baca. 44. Ya klarifikasi Makanya dulu. Bapak jangan lompat-lompat. Iya, Bapak klarifikasi teologi dulu. lompat-lompat kah? Sama Inilah. kayak yang lain. Nggak ada mutu. Oh, iya, tengok tuh kan, gak ada mutu katanya kan, dengar kan. Itulah kualitas Justin teman-teman. Aduh. Itulah. Edis hanya berpatokan mengambil sudut pandang Yohanes 8 itu. Tapi para Ini kok, ahli-ahli Pak Farisi Daud ini, ini kok ahli-ahli Taurat orasi ini, ya? lompat ke Kok sana, malah orasi lompat di ke sini, sini. Ini si Bintang sama saya aja lah. Enggak gini. Enggak, di sini tanya host dulu. Pak Hostnya Bintang, mau debat Pak atau Bintang. mau dapat enggak di sini? Iya, Pak Bintang. Ya. Tahan dulu, Jadi, Pak. iya silakan. Oke, jadi gini ya. Saya rasa tentang penyaliban itu sudah terlalu lama kita bahas-bahas. Saya rasa sudah cukup ya. Nggak usah lagi diperpanjang ya kawan-kawan ya. Itu sudah nggak usah lagi ya. Jadi Itu gini Bang Pavel, itu contoh saja Bang Pavel bagaimana pernyataan Edis yang dipelintir oleh mereka ini menjadi polemik, menjadi masalah. Tapi puji Tuhan, Pak Bintang. para Pak Bintang, orang-orang yang Kristen sekolah tidak- SCT bukan cuma kamu doang, Pak Bintang. Ya, Saya kasih nggak bilang tahu. sekolah, saya nggak bilang sekolah bro. Saya Ya, hanya jadi mau yang bilang sekolah SCT jangan bukan Tadi Anda bilangnya doang. sekolah. Gitu. Tadi bilangnya sekolah STT Saya dia. juga sekolah. Tadi Tapi bilangnya saya nggak sekolah bodoh dia. seperti kamu. Bohong berarti. Saya Betul. sekolah STT, Pak Justin sekolah STT, tapi apakah orang-orang STT sering memframing orang? Kamu barusan bilang nggak sekolah STT. Makanya kalau bicara harusnya itu nggak usah perilaku sembarangan, orang yang Pak sekolah Bintang. itu Kacau ini lebih orang. baik daripada yang nggak sekolah Pak Justin. Berubah-ubah ya. Paham nggak itu? Ya, Paham mana nggak? bisa mana bisa saya Kalau kamu paham. berbicara seperti tadi, kamu tuh udah kelihatan bodohnya. Keroyokan. Pencet tombol lari. Bukan keroyokan. saya turun dulu semua kawan-kawan supaya ribut ya. Tadi saya berharap supaya ini bicara damai-damai nih ya. Ya, turun dulu ya kawan-kawan ya. Ya, jadi gini ya. Tadi kan kesimpulannya tadi, kalau ada problematika siapa yang mau jadi juru bicara ini loh, menjadi juru penyampai ini Bang Bintang. Itu tujuannya tadi Bang Bintang, supaya nggak ribut itu loh. Gini Bang Pavel, kalau Bang Edis sekarang dia siap. Kalau misalnya ada yang salah, dirasa salah dari pernyataan Bang Edis siap langsung mengklarifikasi. Terbukti kemarin Bang Edis naik di komal Pak Bom, naik di komal penginjil TikTok. Tapi apa? Mereka kick Bang Edis.
Jawab jujur Pak Justin, betul nggak Pak Justin? Kita mau lihat kejujuran seorang hamba Tuhan ini. Pembohong ngapain dijawab? Tadi bilang nggak STT, sekarang bilang STT, terus nggak bilang nggak lagi. Enggak gini. Loh, Ketika kita itu sudah jawab ya, dulu, jujurlah. gini loh, pertanyaannya mau berapa kali Jujurlah. klarifikasi? Ya udahlah, silakan Bang Pavel. Ya mau berapa Malas kali dijawab orang yang nggak jujur. klarifikasi kalau grup itu belum terbentuk, lalu siapa yang bisa kami minta klarifikasi? Kan nggak mungkin Bintang Daud, belum Edis kapasitasnya. TV langsung klarifikasi. Edis TV langsung Oh, klarifikasi. berarti Selesai ya? nggak perlu Bang Selesai Pavel ya? bikin grup. Tapi Bang Pavel nggak ketika perlu. Edis TV klarifikasi, Anda jangan turunkan bro. Ya kau bilang Anda kau jangan tanya yang saya. kita gini, yang kita hindari itu kan untuk bahas di Komal menjadi konsumsi publik, itu poinnya Pak Pavel tadi. Jadi fokus. Jadi ya tujuan itu adalah apa, supaya didiskusikan di belakang layar, sama seperti dulu ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ini berada di satu komunitas grup yang sama. Kalau dulu konsepnya yang dimaksud Bang Pavel itu sebelum kita bernarasi mau debat dengan Ya udah sana sini. dilakukan seperti Sebentar. itu aja Pak Justin. Bukan. Dengerin dulu sebentar. Jadi yang dimaksud situasi dulu adalah kita tuh kompak sebelum cuap-cuap, kita tuh koordinasi. Tapi sekarang kan enggak, sudah ada yang cuap-cuap dulu jadi polemik baru. Kita benerinnya gimana? Ya sekarang kan gini Pak Justin, dalam perdebatan, perdiskusian itu kan slip tongue itu bisa terjadi, atau ya ego diri itu terjadi. Udahlah, kita inilah intinya Ya kalau gini lah. 9 kali seperti itu slip tongue, Ini slip of tongue atau bukan? sebelum dan sesudah terjadi, udah Pak Enggak, Justin. bukan, Sebelum dan gini loh. sesudah terjadi, Kalau saya koordinasinya tuh seperti simpel. apa? Kalau saya itu simpel saja solusinya, saya ulang-ulang. Direm sedikit, jangan mudah terpancing. Kok masa naikin Maliki? Itu loh. Kalau saya bilang Pak Justin juga sesimpel direm itu. sedikit bisa juga Pak Justin ya. Lo malah bagus kalau Edis itu nggak blunder, kita malah jadi ringan kerjanya. Pak Justin pun sering blunder loh di kombalnya Pak Justin. Orang saya lawan Wanes kok blunder? Kamu lawan Wanes saja tegak-teguk. Loh, saya bisa tunjukkan semua keblunderan Bapak. Oh iya, udah. Iya. Ya, tunjukkan aja lah. Salah Kamu satunya ini- saya bisa sebutkan. kayak anak Enggak, kecil loh kamu. gini. Makanya tadi kan Pak Justin bilang kalau kita ngomong ngaca, Bapak juga harus ngaca gitu loh Pak. Jangan Ini ngelarang kenapa sih orang orang? seolah-olah Bapak menjadi yang Lihat Pak Pavel. imam dari semua Bro orang Pavel Kristen di sebenarnya nggak Indonesia ini. layak dia ada di sini. Dia ini menghalangi rekonsiliasi. Bapak berhak ngelarang-larang orang untuk membuat pernyataan teologis. memang kayak gitu kan Bro Pavel. Aduh, Memang pengennya kacau Bapak itu. dia nggak ngerem Edis, dia tuh pengennya dorong supaya blunder terus. Enggak, haknya Bapak apa ngerem Edis gitu loh. Hak Nah, kami itu solusinya apa ngelarang Bapak, supaya ngerem Bapak gitu. kita supaya dia itu Enggak, nggak itu jadi salah benalu. Pak. Pernyataan Bapak seperti itu kurang pas Pak, kurang benar itu Pak. Jadi ini mau damai atau enggak sih tuh temanya host itu loh? Makanya Kalian hebat ini juga gimana aku. sih kalian Nggak ini? grade. Loh, saya Kembali nggak ke kenal Pak dengan Justin aja dia lah. kok. Ngapain saya Udahlah. Loh, kok udahlah sih gimana? Saya naik ke sini karena Bu Sofi kok. Grateful jadi lucu. Saya ini tidak ada Gimana sih? urusan Jadi Pak dengan Justin dia. mau ribut terus? Mau ribut terus kayak gini? Mau Saya saling nggak- balas-balasan dengerin dulu, terus? saya nggak ada urusan Dengar dengan dulu, Bintang. dengar dulu. Gimana sih Grateful ini? Saya nggak kenal dia. Kamu gimana sih? Ya udah, jangan saling balas terus gitu loh Pak Justin. Lu masa Kalau saya Pak dari Justin tadi lebih suruh dewasa dia, sudah. Anda gimana? Bang Bintang Anda juga bilang stop. Anda bilang ke Bang Pavel turunkan dia dong. Gimana sih kok jadi saya yang dipus? Suruh orang turunkan orang. Loh, saya niatnya rekonsiliasi dengan Bu Sofi bukan dengan si Bintang ini. Gimana sih Grateful ini? Jadi nggak mau damai sama semua orang. Bukan masalah itu, saya nggak kenal dia, saya nggak ada masalah kok damai. Gimana Anda? Logikanya dari mana? Saya nggak kenal dia, ini orang dari mana? Kok saya suruh damai? Saya nggak pernah bermasalah dengan dia. Gimana sih? Justru dari tadi dia menyerang-nyerang saya loh. Saya bilang orang problematik lah, saya tahu Pak saya Justin lah yang gimana. maha benar, Pak Justin lah yang maha baik, Pak Justin lah yang maha Ini gimana segalanya. Bang Pavel? Saya niatnya rekonsiliasi dengan Bu Sofi ya. Kok jadi didorong? Saya nggak kenal dia. Saya taunya dia itu ya ini followernya Edis gitu aja saya taunya. Tapi saya nggak kenal in person. Loh, Pak Justin, Anda merendahkan saya
di komalnya Bang Pavel ini Anda merendahkan saya, Anda Ya itu ya mengatakan silakan dibuktikan putar saya nggak rekamannya. selevel dengan Anda gitu. Ya oke gitu. Saya merendahkan hati. Iya, nggak selevel, mungkin saya Anda lebih hargai Bapak tinggi. yang maha tinggi daripada saya yang maha rendah gitu ya kan. Apa saya nggak kenal Anda kok maksa-maksa. Ini kegeeran ini orang. Oke. Kegeeran. Ya, jadi gini. Balik ke tadi sebelum ada grup, jadi siapa yang nanti kalau ada kesalahan yang itu menengahi nanti atau jadi jembatan itu tadi pertanyaannya Pak Justin. Karena di Pak tempat Pavel. Bang RK dia pun itu disuruh turun gitu. Jadi makanya ngapain di sini? Nggak habis pikir saya. Tadi sebenarnya sudah clear sih ketika Iya, Pak begitu Justin dia naik, sudah ini merendahkan diri untuk bisa rekonsiliasi dengan Bu Sofiatul. Bahkan tadi Pak Justin sudah menawarkan diri untuk bisa bergabung di tim Bu Sofiatul. Cuma kan belum ada respon dari Bu Sofiatul terhadap permintaan Pak Justin sampai sekarang. Ini memang ini rekonsiliasi antara Pak Justin dan Bu Sofiatul karena mereka pernah satu tim dulu ya gitu. Yang kita tidak tahu lah, tapi pernah dalam sebuah tim begitu dan itu ingin dikembalikan oleh Pak Justin. Saya kira ini hal yang bagus yang harus kita dukung lah untuk kebaikan. Tapi yang dilakukan Pak Pavel juga, Pak Pavel sebenarnya sudah berusaha untuk membuat sebuah wacana grup ya, untuk supaya ke depan kita lebih tertata gitu, menjadi sebuah tim yang solid gitu, tertata. Tapi memang mungkin agak berat nih. Tapi apakah kemudian Pak Pavel bisa diterima maksudnya bisa diterima, dipercaya dan untuk menjadi mediator untuk memfasilitasi semua keinginan Pak Pavel ini agar ke depan itu memang para apologet yang senior yang sudah punya basic yang kuat dalam teologisnya ini bisa menjadi tim, bukan malah menjadi pertempuran di dalam apologet itu, tapi menjadi sebuah tim yang solid. Memang ini kan berat ya untuk Pak Pavel untuk Masalahnya gini Pak Egel, kita sudah mediasi. tahu dari Pak Pavel ya, Pak Egel, saya izin bicara ya. Dari pendukungnya aja tadi bilang ya ngapain harus klarifikasi, biarkan aja nggak ada hak loh. Ya sudah kalau semangatnya begitu ya gimana Bang Pavel? Ya memang nggak mau malah saya berpikir begini loh. Edis TV itu sebenarnya karakternya baik nih, hanya saja pendukungnya ini yang bikin malu. Menurut saya begitu sih. Jadi kita ini membedakan pendukungnya dengan Edis itu kontras. Aduh, Pendukungnya Pak ini Justin. senggol Udahlah Pak bacok Justin. masalahnya. Udahlah gini aja Pak Justin, gini aja Pak Justin ya. Jadi kami juga Jadi susah ya. Jadi kami memang juga apa, enggak terlalu awam-awam memang nggak ada banget lah, Pak semangat Justin. rekonsiliasi nih Siapa pendukungnya. Anda dengan Jadi komal gitu. penginjil Nah, TikTok kan? Dia emang yang nggak mau percuma Bang Pavel nggak akan ada atau apapun itu rekonsiliasi. gitu selama Dan dan ini adalah dia ini Anda orang suka Al-Hayat memframing nih. dan Dia merendahkan ini hati, anak didiknya merendahkan orang Sofiatul gitu. ini orang Al-Hayat si Bintang ini. Dulu anak didiknya. Enggak, saya Jadi- enggak orang jadi Al-Hayat. yang dikerahkan- Saya bukan orang Al-Hayat. Nah, ini Pak Justin aduh, fitnah saya lagi kan. Ini fitnah saya lagi. Ya, itu Ini bisa lagi. diklarifikasi Lain- teman-teman. Saya Iya, Bu Sofia iya. tidak pernah mengenal saya, Pak Ya, Justin. ya. Tolong, Ya, Anda seorang Di hamba tempat Tuhan. lain bilangnya Jangan- orang Al-Hayat, sekarang beda Siapa lagi. yang emang bilang? susah. Kapan saya bilang saya orang Aduh, Al-Hayat? Sudah. Pak Justin, Anda nggak ada rekamannya Pak Justin. Repot ini. Ya, Nggak, coba repot ini buktikan, kalau- coba buktikan. Jadi nama Selesai nih, Bang Pak Pavel. Edis, Ya inilah ya teman-teman ya, nama kualitas Bang hamba Edis ini Tuhan dicoreng sukanya oleh memfitnah. pendukungnya ini. Saya kalau bongkar Nggak problematiknya suka. Bapak di GPDI saya bisa Pak, tapi saya nggak Bongkar lakukan itu. sekarang, bongkar. Saya nggak akan lakukan itu Problematik karena saya GPDI. menghargai Bapak sebagai hamba Tuhan. Aduh, Tapi Bapak problematik jangan memfitnah GPDI. Pak. Inilah. Saya nggak Gini pernah ya. Pak menjadi Jadi coba bongkar tim sekarang. coba. Al-Hayat. Saya kasih 500.000 coba bongkar sekarang. Saya transfer. Nggak usah lah Pak Justin, nggak Problematik. usah. Nggak, problematik nggak usah. GPDI apa nih orang? Gak usah Pak Justin. Jadi Udah yang sok-sokan- penting Pak kurang Justin dari 5 yang pasti menit saya bisa cari datamu, bro. Gini Pak Tapi saya Justin, nggak gini Pak lakukan. Justin, gini Hey, Pak Justin, tanya gini Sofiatul Pak Justin, gini Pak Tanya Justin. Sofiatul. Jadilah hamba Tuhan Sudah, yang rendah itu- hati Pak Justin. Hamba Tuhan yang mendengar, hamba Tuhan yang berdoa, lanjutkan. Sudah dapat hamba berapa duit hari Tuhan ini yang kamu ngojek? berpuasa,
hamba Tuhan Saya yang tahu memikirkan kamu jemaat itu ojek ya. online. Itu Saya aja, tahu. itu aja Saya Pak tahu Justin. kamu ojek online. Itu aja. Nah, ini kan Ya, sudah ya. sudah memframing lagi teman-teman, sudah Ya, memang memframing kamu ojek lagi. online. Sudah Udah, memframing turun lagi. aja. Ya memang Turun itu aja, Pak. faktanya. selesai ini. Ya udahlah. Pak. Oke lah Bang Di- Papel di- ya. di- Saya di- turun aja di- Bang Papel ya. Iya, iya. Ya nanti saya Nanti spill lagi alamatnya banyak nanti. dosanya Pak Justin. Ya saya spill alamatnya Fitnah saya. nanti. Aduh. Yang penting teman-teman di Ya, bawah iya, udah tahu lah gimana jangan- kelakuannya jangan Pak suka Justin ini ya. memancing di air Iya kan? keruh. Oke. God Ya, bless you ya jangan Bang suka Papel ya. memancing di air God bless you Kak keruh. Gregor, Oke, Bu Bang Bintang. Sofi, Bang Egel, Oke, Bintang, Bang Ion. Bintang, Aduh, Bang Ion naik, aku turun ini. Sudah. Oke, sudah, salam sudah lah. bintang jangan turun dulu bintang, jangan turun dulu. Aduh, Tambah kan dilarang rame kan nih. sama Bang Ion kan? Ya, Nggak selesai kita ya, nanti salam, ini. salam Papel 88. Ya. Salam Bang Ion. Salam. Ya. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Oke. Iya. Papel, boleh nggak saya kasih saran pendapat? Boleh. Yang intinya gini ya, kita fokus kepada semangat damai yuk. Oke. Jangan dipotong-potong loh. Biarkan